Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari buku yang sudah saya baca yaitu Kepuasan Pelanggan, Konsep Pengukuran dan Strategi. Jadi sebenarnya apa sih itu kepuasan pelanggan itu sendiri? Jadi kepuasan pelanggan itu adalah suatu hal atau behavior dari pelanggan, di mana pelanggan tersebut merasa puas atas apa yang mereka ekspektasikan dengan apa yang mereka dapat. Jadi, untuk bagaimana sih kita melihat dari, pelanggan itu merasa puas gitu, misalnya dari customer-nya kembali, terus juga ada, loyalitas pelanggan, terus ada perilaku komplain, karena mungkin, eee, hal itu merupakan negatif, tetapi bagi kita itu merupakan kepuasan pelanggan, karena pelanggan berani untuk mengkomplain gitu. Itu ada hal positif buat kita, karena kita bisa melakukan perbaikan gitu. Terus juga ada, kayak, sistem kayak getok tular positif. Jadi dia itu seperti gimana, pelanggannya itu, mau nggak sih dia itu, merekomendasikan produk produk yang telah dia beli, gitu. Sebelum kita kepuasan pelanggan, kita harus mengenal dulu apa yang namanya itu perilaku konsumen. Nah, gitu. Nah, di sini perlu banget nih untuk memahami konsumen. Karena ketika kita belum paham oleh konsumennya, gimana kita mau melakukan kepuasan pelanggan buat konsumen itu, gitu. Nah, jadi pasti, perlunya kita konsumen yang pertama itu bisa meningkatkan kinerja bisnis kita, tuh. Jadi dengan kita memahami, kinerja bisnis kita untuk meningkatkannya, kita dapat memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, gitu. Konsumennya ingin produknya seperti apa, produknya rasanya seperti apa, atau spesifikasinya seperti apa, gitu. Nah, kita harus tahu dulu konsumennya, gitu. Setelah itu, kita bisa tuh dari semua yang telah konsumen kita tahu nih, kita tahu konsumen kita kayak gimana, gitu. Baru kita buat produknya gitu yang sesuai, atau bisa juga produk yang ada, kita kasih tahu dulu kelebihannya ke konsumen nih. Jadi konsumennya itu tahu juga produk kita itu seperti apa, gitu. Nah, lalu gimana sih cara wujudinnya nih, dengan meningkatkan kinerja bisnis nih? Jadi pasti dong bisnis itu tujuannya kan untuk, profit pastinya gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau, meningkatkan kepuasan pelanggan? Karena ketika konsumen konsumen itu puas, maka, pelanggan tersebut akan, balik lagi dan meningkatkan profit perusahaan gitu. Nah, diwujudkannya adalah dengan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas dari pelanggan tersebut. Nah, selain itu, perilaku konsumen juga bisa mempengaruhi dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa sih? Jadi kita bisa melindungi kepentingan dari konsumen kita, misalnya oleh peraturan-peraturan baru, misalnya harga naik atau apapun itu gitu. Kita bisa melindungi konsumen gitu. Terus juga kita memahami kepentingan publik untuk menghindari praktik yang tidak adil. Kan banyak tuh ada beras beras plastik lah atau isu-isu mengenai bahan pangan yang lain gitu. Nah, kita bisa melindunginya karena kita paham konsumen kita kayak gimana gitu. Kita bisa menyediakan produk yang enak dan halal gitu. Jadi konsumen kita nggak takut nih gitu akan produk yang kita kasih gitu. Lalu, selain kita itu memahami konsumen itu juga bisa mengedukasi dan membantu konsumen memilih keputusan yang lebih baik gitu. Jadi ketika kita paham konsumen kayak kita kayak gimana, misalnya di Amor, dia butuh bolu pisang gitu, tapi kita tawarin lapis talas, kan itu, menyeleweng atau tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ketika dia butuh bolu pisang, kita tawarin bolu pisang gitu. Nah, ada tugas kita sebagai penjual atau apapun itu adalah melakukan upselling gitu. Kita tawarkan produk yang enak dan harganya itu juga lumayan tinggi gitu. Terus selain itu dari perilaku konsumen juga ada tipenya, peranannya, juga perilakunya gitu. Kalau untuk tipenya sendiri ada konsumen akhir dan konsumen bisnis. Untuk konsumen akhir ini lebih ke konsumen yang menggunakan produk tersebut gitu. Jadi konsumen yang memakan langsung ataupun lebih ke menyewa barang dan lain-lain dan menggunakan produk tersebut gitu. Nah, untuk konsumen bisnis ini lebih ke konsumen yang memperjualbelikan barang atau produk yang telah dia beli gitu.
Untuk peranannya di sini ada 3, ada user, payer, atau buyer. Atau user itu pengguna, jadi dia yang menggunakan, misalnya dia dibeliin sesuatu ya dia makan seperti itu. Ataupun dia beli dia makan, itu bisa termasuk user. Terus payer, nah payer ini lebih ke ya udah dia itu buat makannya aja gitu, buat makan aja. Dan terakhir ada buyer. Buyer itu lebih ke yang membeli gitu, membeli produknya gitu. Terus untuk perilaku pelanggan itu ada 2 aktivitas, yang pertama aktivitas mental, 2 aktivitas fisik. Gitu. Terus selain itu perilaku konsumen juga bisa dibagi atas sejumlah keputusan gitu. Jadi konsumennya, apakah konsumen mau membeli gitu. Jadi misalnya dia punya budget 10.000, terus apakah dia mau beli barang yang sudah dia lihat. Terus habis itu apa yang harus dia beli. Nah, ini peran kita sebagai sebagai pelaku usaha ya. Kita harus mengarahkan konsumen kita gitu. Kenapa nih kita harus ngasih alasan? Kita harus ngasih alasan ke konsumen kita kenapa mereka harus beli produk kita. Terus bagaimana cara membelinya? Nah, ini banyak nih cara membelinya, bisa lewat orang lain, bisa nitip, bisa beli langsung gitu. Bisa juga eh, dapat dari orang lain kayak dari nikahan dan lain-lain gitu. Nah, terus juga ada yang namanya when to buy. When to buy itu kapan sih customer itu harus beli? Nah, kita sebagai pelaku usaha juga harus tahu, misalnya kita jual bolu nih di Amor, kita harus tahu kapan itu konsumen itu membeli produk gitu. Kapan kapan itu seperti bagi rapot, momennya bagi rapot, momen tahun baru, momen lebaran, itu harus tahu di mana harus membeli. Nah, ini juga penting gitu. Kita harus ngasih tahu konsumen kita bahwa ketika mereka mau beli produk, kita gimana pun caranya kita harus ngarahin mereka membeli Amor. Lalu kita juga harus menganalisa konsumen kita, berapa banyak dia beli, berapa sering dia beli, dan juga berapa lama dia membeli. Nah, ini contohnya seperti bolu itu tahannya berapa lama. Kira-kira kalau keluarganya 2 orang, dia itu bisa habis berapa hari. Kita juga bisa, kalau emang kita pengen estimasiin, bisa gitu. Karena nggak setiap, misalnya untuk konsumsi pribadi misalnya, itu bisa 2 sampai 3 hari untuk pemakaian bolunya itu sampai habis. Tapi ketika untuk acara pasti dalam sehari langsung habis. Banyak banget di sini ada perilaku konsumen atau sejumlah consumer. Kita ada acquiring behavior, using behavior, atau disposing. Jadi ini sih habit-habit dari eh, dari konsumen aja sih gitu. Dia mendapatkan barang, ada orang yang suka mendapatkan barang, terus juga ada yang menggunakan barang atau membuang barang. Jadi dia yang ya udah gitu, dia untuk nggak mau membeli, nggak mau memakai, nggak mau membeli. Jadi udah dibeli pun bakal dibuang sama dia. Nah, selain itu, konsumen juga ngelihat dari aneka bentuk produk gitu. Jadi konsumen nggak cuma beli produk makanan gitu, bisa juga beli jasa dan lain-lain. Dan yang paling penting perilaku konsumen adalah melibatkan banyak orang. Gitu. Nah, juga ada namanya situasi negatif dari perilaku konsumen ya. Ada situasi negatif. Situasi negatif tuh kayak eh, perilaku konsumen yang negatif gitu. Jadi ada yang adiktif. Adiktif itu mereka harus mengkonsumsi hal tersebut. Kalau tidak mereka akan ya seperti tidak sehat lah. Itu lebih ke kayak narkoba. Terus misalnya pecinta bolu, dia sehari nggak dikasih bolu, itu bisa jadi ya agak mungkin sedikit kurang sehat. Terus ada kompulsif. Nah, kompulsif ini lebih ke dia tidak bisa mengontrol apa yang dia inginkan gitu. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang kita inginkan, dia itu pengennya lebih ke shopper banget lah, belanja banget. Terus ada namanya consumer theft. Jadi dia maling, lebih ke maling sih. Terus ada juga consumer consumer. Nah, ini dia yang dimanfaatkan seperti penjualan ginjal dan lain-lain. Nah, itu baru kita masuk ke kepuasan pelanggan nih. Gitu. Sebenarnya apa sih yang diukur gitu? Apa yang diukur nih? Nah, diukur itu biasanya apa yang diukur itu ada kepuasan pelanggan secara keseluruhan, terus dimensi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan keseluruhan tuh ya kepuasan mereka, jadi ditanya langsung, jadi sistemnya ditanya langsung.
gimana rasa produknya dan lain-lain. Terus ada dimensi kepuasan pelanggan, jadi ada 3 tahap. Kita tentukan dulu kuncinya, habis itu kita bandingkan. Kita bandingkan misalnya kita mau tahu gimana nih respon dari customer-nya, habis itu baru kita evaluasi. Ketiga, konfirmasi ekspektasi. Nah, ini penting nih, kita harus nentuin ekspektasi dari konsumen kita. Apakah sesuai dengan ekspektasi dia yang tadi saya bilang juga. Misalnya dia nyari bolu pisang, misalnya kita kasih bolu yang lain, apakah sesuai dengan ekspektasi dia? Misalnya dia suka bolu pisang, misalnya dia suka bolu pisang di global, tapi dia beli di sini, dia nyobain. Apakah produk kita itu sesuai dengan ekspektasi dia, ataukah melebihi ekspektasi dia, atau mengurangi dari ekspektasi dia? Nah, habis itu bagaimana nih niat membeli ulang dari konsumen kita? Gitu. Nah, kita ini juga harus tahu nih bagaimana nih, apakah konsumen yang telah membeli produk kita, apakah dia akan kembali lagi. Nah, setelah itu ada juga yang diukur itu seperti kesediaan untuk merekomendasi. Jadi, apakah konsumen setelah membeli produk kita, apakah dia akan merekomendasi produk kita ke tetangga-tetangga sekalian ataupun teman kerjanya. Nah, habis itu juga bisa diukur ketidakpuasan pelanggan. Jadi di sini mengukur eh, apa sih yang membuat konsumen kita itu tidak puas dengan produk kita ataupun dengan pelayanan kita. Nah, dari kepuasan pelanggan ini konsekuensinya apa sih gitu. Nah, penting nih. Jadi ketika kita udah mencapai kepuasan pelanggan, pastinya pelanggan itu bakal beli lagi itu udah pasti. Kedua bisa juga loyalitas loyalitasnya terhadap produk kita pasti dia walaupun ada produk lain yang lebih murah mereka pasti beli di kita. Terus ada perilaku komplain. Nah, ini penting karena di setiap kita berjualan ketika tidak ada komplain dan customer-nya tiba-tiba hilang, maka omset kita juga akan menurun. Terus ada getok tular positif ini yang tadi saya bilang juga. Jadi bagaimana dia untuk menularkan atau lebih ke kesediaannya untuk merekomendasi. Lalu ada metode pengukuran. Nah, metode pengukurannya di sini ada sistem keluhan dan saran. Jadi di sini ada kayak kotak box keluhan dan saran bisa juga. Terus ada mystery shopping. Nah, mystery shopping ini untuk mengecek apakah produknya sudah sesuai dengan standar, apakah pelayanan sudah sesuai dengan standar. Terus ada loss customer analysis. Nah, kita nih bisa tahu nih misalnya dengan analisis ini kita bisa tahu kenapa nih customer kita pada pergi. Apakah karena produk, apakah karena pelayanan dan lain-lain. Terus juga yang keempat, kita bisa melakukan survei kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, kepuasan pelanggan itu gimana sih cara kita dapatnya gitu. Nah, ini penting bagi kita sebagai pelaku usaha. Pertama, itu bisa dari reliabilitas gitu. Bagaimana sih seorang pelaku usaha bisa diandalkan, misalnya dari produknya enak, dari produknya halal dan lain-lain. Gitu. Terus daya tanggap, responsif. Jadi ketika customer-nya butuh sesuatu, dia harus mencari solusi gimana pun caranya. Atau dengan cara ya lebih lebih tanggap lah untuk menanggapi apapun kemauan konsumennya. Jaminan, nah ini penting karena setiap produk harus ada jaminannya. Kalau misalnya produknya tidak ada jaminannya, itu nggak bagus dong berarti kan. Misalnya produknya harus halal, ada sertifikat halal, produknya itu enak, gitu, ada testernya. Terus kita harus empati juga sama customer kita, misalnya dia lagi berduka, dia beli produk kita harus mengucapkan empati kita kepada konsumen kita. Terus ada bukti fisik, ini penting juga. Jadi setiap produk ataupun pelayanan dan jasa harus ada bukti fisiknya. Lalu setelah itu bagaimana sih strateginya? Nah, strateginya ini ada bermacam-macam sih gitu. Misalnya ada yang secara langsung itu dengan menambah jumlah customer kita bisa flyering, bisa canvassing, bisa apapun itu yang hubungannya dengan melakukan turun ke jalan untuk menambah customer kita. Terus kedua ada merebut pelanggan pesaing gitu. Nah, jadi di sini kita bisa merebut pesaing pelanggan lah gitu. Merebut pelanggan pesaing lah. Kita misalnya membeli produk yang sama untuk membandingkan produk kita dengan produk dari pesaing itu tersebut.
memperluas pasar. Nah, ini kan kita sudah banyak ya channel-channel ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran yang baru gitu. Jadi tidak harus fokus atau stuck di satu pemasaran atau di link-link barulah, bisa lewat koran, bisa lewat TV, bisa lewat media online, blog dan lain-lain. Terus setelah itu kita harus mencari aplikasi baru. Nah, aplikasi kan banyak. Kita bisa jualan lewat Gojek, kita bisa jualan lewat stasiun dan lain-lain. Jadi hal-hal baru harus diupdate gitu untuk eee, mencapai kepuasan pelanggan. Itu aja presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.